Ketika pernikahan yang kuimpikan berubah jadi sangkar emas di bawah bayangan ibu mertua, akankah aku sanggup merebut kembali kendali atas hidupku, atau selamanya terpenjara oleh cinta dan harapan yang keliru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aroma melati semerbak di hari pernikahan kami, membalut kebahagiaan yang begitu murni. Aku, seorang perempuan Indonesia berusia akhir 20-an, menatap wajah suamiku, seorang laki-laki Indonesia berusia 30-an, dan merasa dunia ini adalah milik kami berdua. 28 tahun hidupku telah kujalani dengan kemandirian. Karir sebagai marketing manager di sebuah perusahaan multinasional cukup membuatku bangga, memberikan identitas dan kebebasan finansial yang selalu kupegang teguh. Aku selalu membayangkan pernikahan sebagai perluasan kebahagiaan itu, bukan batasannya, melainkan sebuah babak baru yang penuh kebebasan, pilihan bersama, dan pertumbuhan. Aku meyakini bahwa cinta kami akan menjadi fondasi kokoh yang mampu menghadapi segala aral melintang. Sebuah benteng yang kami bangun berdua. Awalnya semua terasa indah. Apartemen kecil kami yang baru di bilangan Jakarta Selatan, tidak terlalu jauh dari rumah orang tua suamiku, adalah sarang cinta kami. Kami menatanya dengan selera kami, memilih setiap perabot dengan hati-hati, menciptakan ruang yang benar-benar terasa seperti rumah. Suamiku, pria yang menawan dan penuh perhatian, adalah anak tunggal yang sangat dekat dengan ibunya. Aku tahu itu sejak awal, dan aku mengagumi kedekatan mereka. Bahkan, salah satu hal yang membuatku jatuh cinta padanya adalah bagaimana ia memperlakukan ibunya dengan penuh kasih sayang dan hormat. Aku berpikir pria yang mencintai ibunya pasti akan mencintai istrinya dengan cara yang sama tulusnya, dengan penghormatan yang sama. Namun, perlahan tapi pasti, bayangan sang ibu mulai menelusup, tak hanya di sudut-sudut apartemen kami, tetapi juga ke dalam setiap sendi kehidupan rumah tangga kami yang baru seumur jagung. Ibu mertuaku adalah sosok wanita elegan di usia akhir 50-an, dengan aura keibuan yang kuat, namun di baliknya tersembunyi tekad baja yang tak tergoyahkan dan pandangan yang tak mudah diubah. Ia sangat menyayangi putranya, dan wajar saja. Suamiku adalah satu-satunya putra yang ia miliki, permata hatinya yang ia jaga dengan segenap jiwa. Ia sering datang tanpa pemberitahuan, membawa berbagai macam bekal masakan, mulai dari rendang hingga sayur lodeh. Dengan alasan khawatir, kami tidak sempat memasak atau makan dengan gizi seimbang. Aku menghargainya, tentu saja, dan selalu mengucapkan terima kasih yang tulus. Setiap kali ia datang, senyum manis selalu tersungging di bibirku, menyambut kedatangannya dengan hangat, dan berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengannya. Aku tak ingin ada keretakan sedikit pun di awal pernikahan kami, apalagi dengan orang yang telah melahirkan dan membesarkan suamiku. Rendang ini bumbunya kurang meresap ya. Besok coba pakai santan yang lebih kental. Komentar ibu mertuaku suatu sore saat kami makan malam bersama. Ia tersenyum tipis, tapi matanya menyorot seperti seorang koki Michelin yang sedang mengevaluasi masakan,
mengamati setiap detail. Suamiku hanya mengangguk setuju, tanpa menyadari kerutan samar di dahiku atau ganjalan kecil di hatiku. Aku tersenyum kaku. "Iya, Bu, nanti saya coba perbaiki." Padahal, aku merasa rendang buatanku sudah lumayan enak. Bahkan suamiku sendiri sering memuji rasanya. Aku selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam urusan rumah tangga. Namun rasanya selalu ada yang kurang di mata ibu mertuaku, seolah tak ada yang bisa luput dari pengawasannya. Seolah aku selalu berada di bawah mikroskop evaluasinya. Itu adalah awal dari banyak komentar-komentar serupa yang datang bertubi-tubi. Cara aku menata dapur, pilihan gorden, posisi vas bunga di meja, bahkan kebiasaan suamiku bangun pagi atau cara ia melipat pakaian. Semuanya seolah tak luput dari pengamatan dan saran ibu mertuaku. Aku mulai merasa ruang gerakku semakin sempit, seolah-olah apartemen kami bukanlah rumahku sendiri, melainkan perpanjangan dari rumahnya, di mana setiap sudut memiliki matanya. Campur tangan ibu mertuaku semakin intens seiring berjalannya waktu. Jika awalnya hanya seputar masakan, kini merambah ke hal-hal yang lebih personal dan mendalam, bahkan menyentuh ranah karir dan keputusan hidup yang krusial. Aku mulai merasa tercekik, namun aku masih berusaha untuk bersabar, mengingat ia adalah ibu dari suamiku yang kucintai dan kuhormati. Aku tidak ingin menjadi menantu yang tidak tahu berterima kasih atau menyebabkan kerenggangan dalam keluarga baru ini yang baru saja kubangun. Suatu pagi, saat suamiku sedang bersiap berangkat kerja, ibu mertuaku tiba-tiba muncul di apartemen kami tanpa pemberitahuan. Ia membawa beberapa kotak kue dan langsung menuju dapur, seolah itu adalah rumahnya sendiri. Mulai memeriksa isi lemari es dan laci, mengeluarkan beberapa barang dan menatanya kembali. Aku terkejut, namun tetap berusaha tersenyum ramah dan menyambutnya dengan hangat, mencoba menyembunyikan kekesalanku yang mulai menumpuk. "Ibu sudah dengar dari tetangga, kamu pulang kantor sering larut malam ya?" tanyanya. Langsung ke inti permasalahan yang sedang ia pikirkan. Nadanya lembut, tapi matanya tajam menyorotku, seolah menuntut sebuah penjelasan yang memuaskan dari bibirku. Ia kini duduk di sofa ruang keluarga, menatapku lekat-lekat, menanti jawabanku dengan ekspresi serius. "Bukankah lebih baik kamu mencari pekerjaan yang jam kerjanya lebih fleksibel? Kasihan suamimu kalau tidak ada yang menyiapkan makan malam." Seketika darahku berdesir. Pekerjaanku adalah bagian dari identitasku. Hal yang membuatku merasa berdaya, mandiri, dan memiliki tujuan di luar peran domestik. Aku suka tantangan di kantorku, suka berinteraksi dengan banyak orang, dan merasa berguna bagi diriku sendiri. "Bu, pekerjaan saya memang seperti ini, tapi saya selalu memastikan suamiku tetap makan kok, dan rumah selalu terurus," jawabku, mencoba menahan emosi yang mulai membuncah dalam diriku. Aku merasa dituduh tidak becus mengurus rumah tangga, padahal aku selalu berusaha menyeimbangkan semuanya dengan sebaik mungkin. Bekerja keras di kantor dan di rumah. Suamiku yang mendengar percakapan itu dari kamar, keluar dengan wajah sedikit khawatir. Ia melihat ke arahku, lalu beralih menatap ibunya. Seperti anak kecil yang terjebak di tengah perselisihan orang dewasa yang tak bisa ia selesaikan. "Ibu, istriku kan sudah dewasa. Dia tahu bagaimana mengatur waktunya dan urusan rumah tangga," ujarnya. Tapi nadanya terdengar seperti membela diri sendiri, bukan membela aku sepenuhnya. Ibu mertuaku tersenyum kecut. "Nak, ibu hanya tidak ingin kamu kecapekan. Dulu, ibu juga berhenti bekerja setelah menikah, fokus mengurus rumah tangga dan suami.
Itu kewajiban istri. Kewajiban istri. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, seperti kaset rusak yang tak henti-hentinya memutar melodi yang sama dan menusuk ulu hatiku. Apakah identitasku kini hanya sebatas istri dan ibu rumah tangga? Apakah segala ambisiku, impianku, dan pencapaianku harus kukubur demi memenuhi standar istri ideal versi ibu mertuaku? Malamnya, aku mencoba berbicara serius dengan suamiku. Aku menjelaskan semua kegelisahan dan ketidaknyamananku yang sudah terlalu lama kupendam. Sayang, ibu terlalu mencampuri urusan kita. Aku merasa tidak nyaman. Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Ujarku, pelan, berharap ia akan memahamiku bahwa batasan itu penting untuk keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga kami. Suamiku menghela napas. Sayang, ibu tidak bermaksud buruk. Dia hanya peduli. Kamu tahu kan, ibu cuma punya aku. Dia ingin yang terbaik untuk kita. Ia membelai rambutku lembut, tapi tangannya tak bisa menghapus kegelisahan di hatiku. Lagi pula, apa yang ibu katakan itu benar. Kamu terlalu sering pulang malam. Aku juga kadang kasihan melihatmu kelelahan. Hatiku mencelos. Suamiku sendiri tak bisa melihat ketidaknyamananku. Justru cenderung membenarkan ibunya. Pertengkaran-pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan. Semakin aku mencoba menegaskan diri, semakin suamiku mundur, berlindung di balik bayangan ibunya. Aku mulai merasa identitasku perlahan menghilang, ditelan oleh ekspektasi dan standar yang tak pernah ku minta. Aku merasa seperti hubungan kami semakin tegang, seperti benang rapuh yang siap putus kapan saja. Aku merasa terjebak di antara rasa cinta kepada suamiku dan rasa tidak berdaya menghadapi intervensi ibu mertuaku. Setiap percakapan, setiap kunjungan terasa seperti ladang ranjau yang siap meledak. Aku berusaha untuk tetap tenang, namun batiniahku sudah sangat lelah. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan cemas. Apakah hari ini ibu mertua akan datang? Komentar apa lagi yang akan ia lontarkan? Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, bukan hanya karena pekerjaan, tetapi karena di sana aku merasa memiliki kendali, memiliki identitas yang utuh, tanpa bayang-bayang orang lain. Suamiku sendiri seolah tak menyadari betapa parahnya situasi ini. Ia menganggap pertengkaran kami hanya sebagai cekcok biasa suami istri, atau salah paham kecil. Ia selalu menenangkan dengan kata-kata klise. Ibu kan sayang sama kita, atau kamu coba lebih mengerti ibu ya. Kata-kata itu alih-alih menenangkan, justru semakin mengikis kesabaranku. Aku mencoba mengatur jadwal kunjungan ibu mertua agar tidak terlalu sering. Mencoba menjelaskan secara halus bahwa kami butuh ruang. Namun, setiap usahaku selalu dijawab dengan senyuman pahit atau tatapan tersinggung, yang kemudian akan diceritakan kepada suamiku, membuatku terlihat seperti menantu yang tidak menghargai orang tua. Suamiku yang tumbuh sebagai anak tunggal dan terbiasa dengan segala bentuk perhatian ibunya, kesulitan memahami konsep batasan. Baginya, perhatian ibunya adalah bentuk kasih sayang yang wajar, bukan sebuah bentuk kendali. Ia tidak bisa melihat bahwa kasih sayang itu
kini mengikis kebahagiaan pernikahannya sendiri. Aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Dapur yang seharusnya menjadi tempatku berekspresi, kini terasa seperti dapur ibu mertua. Lemari pakaian suamiku yang seharusnya hanya berisi pilihan kami berdua, seringkali diperbarui dengan pakaian pilihan ibu mertua. Aku merasa suaraku tidak didengar, keberadaanku tidak dihormati. Puncak ketegangan terjadi pada suatu sore yang mendung. Aku baru saja mendapat kabar baik dari kantor. Promosi jabatan yang sudah lama kudambakan. Itu adalah impian yang telah kukejar dengan segala upaya, melewati banyak tantangan dan kerja keras. Aku ingin berbagi kebahagiaan ini dengan suamiku, dengan harapan ia akan menjadi orang pertama yang merayakan pencapaianku, orang yang paling bangga. Saat itu, ibu mertua sedang berkunjung, membawa beberapa majalah dekorasi rumah. Ia bersikeras bahwa apartemen kami perlu direnovasi total agar terlihat lebih cerah dan kekinian. Padahal aku merasa nyaman dengan desain kami saat ini yang minimalis dan fungsional. Ia bahkan sudah menentukan warna cat dan furnitur yang harus kami beli. Seolah apartemen ini adalah proyek pribadinya yang harus segera direalisasikan. "Bu, sayang, aku ada kabar baik," ujarku, mencoba menyela diskusi mereka tentang warna cat dinding. Aku berusaha menyembunyikan rasa frustrasiku dan memfokuskan diri pada berita gembiraku, berharap itu bisa sedikit mengubah suasana yang tegang menjadi lebih positif. Aku dipromosikan jadi senior marketing manager. Aku menatap suamiku, berharap melihat sorot bangga di matanya. Sebuah pengakuan atas kerja kerasku yang tak kenal lelah. Ia tersenyum tipis, namun bukan senyum penuh kebahagiaan yang kuharapkan. Itu adalah senyum basa-basi yang dingin, seolah aku baru saja memberitahunya tentang cuaca hari ini. "Oh, bagus dong sayang," ucapnya datar, seolah kabar itu hanyalah berita biasa yang tidak berarti apa-apa baginya. Hatiku mencelos sedikit, tapi aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin ia hanya lelah atau sedang tidak mood. Aku mencoba memaklumi walau terasa perih. Namun ibu mertuaku malah mengerutkan kening. Ia meletakkan majalah di pangkuannya dan menatapku dengan tatapan menyelidik, seolah ada yang salah dengan kabar gembiraku. Senior marketing manager. Berarti jam kerjanya akan semakin panjang, Nak. Ibu tidak yakin itu ide yang bagus. "Kalian kan sudah menikah 2 tahun. Kapan mau punya anak? Usiamu sudah tidak muda lagi." Seketika, seluruh kebahagiaanku lenyap, hancur berkeping-keping oleh perkataannya. Kata-kata ibu mertuaku menusuk tepat di ulu hati, seperti pisau yang mengoyak luka lama yang belum sembuh. Masalah keturunan adalah topik yang sangat sensitif bagi kami, sebuah impian yang belum terwujud dan seringkali menjadi sumber kesedihan diam-diam. Aku dan suamiku memang belum dikaruniai anak, dan kami sudah berusaha keras, mengunjungi dokter, mencoba berbagai cara medis dan non-medis. Tapi ibu mertuaku seringkali menyinggungnya, seolah-olah itu adalah kesalahanku, sebuah kegagalan pribadi yang harus kubayar, sebuah kewajiban yang belum kutunaikan. Aku merasa seperti gagal sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. "Itu urusan saya dan suamiku." Suaraku meninggi, untuk pertama kalinya aku tidak bisa menahan diri. Emosiku meledak, tak bisa lagi kubendung. Semua kekecewaan, rasa tertekan, dan kehilangan identitas yang kupendam selama ini seolah tumpah ruah dalam satu ledakan amarah yang tak terkendali.
Kenapa ibu harus selalu ikut campur dalam setiap aspek hidup kami? Dari cara saya memasak, pekerjaan saya, sampai urusan pribadi kami yang paling mendasar. Saya merasa seperti tidak punya kehidupan sendiri lagi. Ibu mertuaku terdiam, wajahnya pias. Ia tampak syok, mungkin tak menyangka aku akan berani melawannya. Apalagi dengan nada setinggi itu. Suamiku tampak terkejut. Ia berdiri di antara kami. Terlihat bingung dan panik, tak tahu harus berpihak pada siapa, tak tahu harus berbuat apa. "Sayang, jaga bicaramu," desisnya meraih lenganku, mencoba menenangkanku, mencoba meredakan situasi yang memanas. "Tidak! Aku sudah muak. Aku lelah selalu menjadi bayangan ibu. Aku lelah kamu selalu membela ibu dan tidak pernah mendengarkan perasaanku." Aku menarik tanganku dari genggaman suamiku. Air mata sudah membasahi pipiku, mengalir deras membasahi pipiku, bercampur dengan rasa marah dan sedih. Aku ingin hidupku sendiri. Aku ingin pernikahan yang didasari pada kepercayaan dan batasan, bukan di bawah kendali siapapun. Suamiku menatapku dengan tatapan terluka, lalu beralih ke ibunya yang kini terlihat syok dan tak bisa berkata-kata. Ibu mertuaku yang biasanya sangat mengendalikan diri tampak tak berkutik. Seolah dunianya runtuh di hadapan kenyataan pahit itu. Suasana mencekam meliputi apartemen kami. Hanya isap tangisku yang sesekali memecah keheningan yang memekakkan telinga. Setelah konfrontasi sengit itu, ibu mertuaku langsung pulang, meninggalkan jejak ketegangan yang pekat di udara. Apartemen kami terasa begitu sepi dan dingin, seolah badai baru saja melanda dan menyisakan kehampaan yang mencekam. Aku masih terisak, namun perlahan aku bisa menenangkan diri, mencoba menghirup nafas dalam-dalam untuk menata kembali perasaanku yang kacau dan hati yang remuk. Suamiku mendekatiku, wajahnya masih menunjukkan keterkejutan. Namun kali ini ada sedikit penyesalan yang mendalam di matanya. Ia duduk di sampingku, menatapku dengan tatapan yang berbeda, seolah baru pertama kali melihatku sebagai individu yang memiliki perasaan dan batasan. "Sayang, aku minta maaf," ucapnya pelan, suaranya serak dan penuh penyesalan. Ia tampak begitu menyesal, seolah baru saja terbangun dari mimpi panjang yang membuatnya abai terhadap penderitaanku. Aku tidak tahu kalau kamu merasakan hal sebesar ini. Aku sungguh tidak menyadarinya, betapa sakitnya hatimu. Aku masih terisak, namun aku mencoba bicara dengan jelas, mengungkapkan semua yang selama ini terpendam. Aku sudah berkali-kali mencoba bicara denganmu, Rama, tapi kamu selalu menganggap remeh. Kamu tidak pernah melihat betapa aku tersiksa selama ini, betapa aku merasa kehilangan diriku sendiri. Suara hatiku pecah, melepaskan beban yang sudah lama kupikul sendirian. Suamiku menghela nafas panjang. Ia duduk di sampingku, lalu memelukku erat. Pelukan itu terasa berbeda dari biasanya. Seperti ada kesadaran baru di dalamnya, sebuah pengakuan tulus atas kesalahannya. "Aku tahu, sayang, aku terlalu bergantung pada ibu, dan aku terlalu takut untuk mengecewakannya. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Aku minta maaf
karena membuatmu merasa sendirian dalam pernikahan kita. Maafkan aku. Malam itu kami berbicara panjang lebar hingga larut malam. Untuk pertama kalinya, suamiku benar-benar mendengarkan tanpa interupsi, tanpa membela siapapun, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku menjelaskan bagaimana campur tangan ibu mertuaku mengikis kepercayaan diriku, membuatku merasa tidak kompeten dan bahkan memicu keraguan akan pilihanku untuk menikah dengannya. Aku menceritakan semua ketakutan dan harapanku, membuka hatiku sepenuhnya. Suamiku mengakui kesalahannya, mengakui bahwa ia terlalu melindungi ibunya dan mengabaikan perasaanku. Ia berjanji akan berubah, berjanji untuk belajar menetapkan batasan demi kebahagiaan kami berdua, demi masa depan rumah tangga kami yang ia sayangi. Hatiku sedikit lega, seperti ada beban berat yang terangkat, memberikan ruang untuk harapan baru. Beberapa hari kemudian, suamiku memberanikan diri berbicara dengan ibu mertuaku. Aku tidak ikut, tapi suamiku menceritakan semuanya padaku dengan jujur, setiap detail percakapan mereka. Awalnya ibu mertuaku sangat marah dan merasa tersinggung. Ia merasa dikhianati oleh putranya sendiri, merasa bahwa aku telah memengaruhinya untuk melawannya, menyalahkanku atas perubahan sikap putranya. Namun suamiku dengan sabar menjelaskan tentang pentingnya batasan dalam rumah tangga mereka, tentang bagaimana ia harus memprioritaskan istrinya, dan bagaimana ia tidak ingin hubungannya denganku hancur karena campur tangan siapapun, termasuk ibunya sendiri. Ia menegaskan posisinya dengan tegas, namun penuh hormat, menjelaskan bahwa ini demi kebaikan semua pihak. Proses rekonsiliasi dengan ibu mertuaku tidaklah mudah, bahkan bisa dibilang sangat berliku. Ibu mertuaku sempat mogok bicara dengan kami selama beberapa waktu, merasa dikhianati dan tidak dipedulikan. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Aku tahu ini adalah bagian dari proses, namun tetap terasa menyakitkan. Suamiku tidak menyerah. Setiap beberapa hari, ia tetap mencoba menghubungi ibunya, mengirim pesan yang berisi permintaan maaf dan penjelasan yang sabar. Bukan untuk menarik ucapannya, tetapi untuk menegaskan posisinya dengan lembut. Ia menunjukkan konsistensi dalam sikapnya yang baru, memprioritaskan keutuhan rumah tangga kami. Perlahan-lahan, ibu mertua mulai melunak. Mungkin ia merindukan putranya, atau mungkin ia mulai menyadari bahwa hubungan baik dengan kami berdua adalah yang terbaik. Ia mulai membalas pesan, meskipun masih singkat dan dingin. Langkah demi langkah, komunikasi kembali terjalin, meskipun masih dibalut kehati-hatian. Suamiku juga mulai menunjukkan perubahan signifikan dalam kesehariannya. Ia lebih berani mengatakan tidak pada permintaan ibunya yang terlalu mencampuri, dan ia lebih sering melibatkanku dalam setiap keputusan penting, mulai dari pilihan makanan hingga rencana liburan. Kami mulai membangun kebiasaan baru. Setiap keputusan diambil bersama, setiap masalah dibicarakan berdua terlebih dahulu. Ia belajar untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka denganku. Tidak lagi menyimpan kegelisahan atau kekhawatirannya. Aku pun belajar untuk lebih percaya padanya, untuk melihat bahwa ia sungguh-sungguh berusaha menjadi suami yang aku butuhkan, bukan lagi seorang anak laki-laki yang terjebak dalam bayangan ibunya. Aku masih bekerja, dan promosi itu tetap kurai. Kini, aku bisa menyeimbangkan karir dan rumah tangga dengan lebih baik, tanpa tekanan atau rasa bersalah. Aku merasa kembali berdaya, kembali menjadi diriku sendiri,
dengan identitas yang utuh dan kuat. Aku dan suamiku mulai merencanakan masa depan kami berdua, termasuk tentang memiliki anak, tanpa tekanan atau intervensi dari siapapun. Kami berbicara tentang harapan kami, ketakutan kami, dan impian kami, semuanya berdasarkan kesepakatan kami berdua. Apartemen kami tetap dengan desain yang kami suka, dan ibu mertuaku tidak lagi datang setiap hari. Ia datang berkunjung, tapi kini ia lebih menghargai privasi kami. Komentarnya lebih bersifat apresiasi daripada kritik, dan ia lebih sering menanyakan kabar kami dengan tulus tanpa agenda tersembunyi. Pernikahan kami tidak lagi terasa seperti arena pertempuran antara aku dan bayangan ibu mertua. Kini, pernikahan kami adalah sebuah tim yang solid yang terdiri dari aku dan suamiku. Aku tidak lagi merasa kehilangan identitas. Aku kembali menjadi diriku yang mandiri, yang mencintai pekerjaannya, dan yang kini juga mencintai perannya sebagai seorang istri, dengan batasan yang jelas dan komunikasi yang jujur. Kami masih harus belajar, namun kami belajar bersama sebagai suami istri, menghadapi segala tantangan dengan saling mendukung dan memahami. Perjalanan kami memang berat, tapi akhirnya kami menemukan kedamaian dalam ruang kami sendiri.